Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka dari Pendidikan Sosiologi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Peradaban Bangsa. Saya akan jelaskan tentang teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau terbelakangnya masyarakat modern. Teori modernisasi fokus pada cara masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. Teori modernisasi berkembang dalam tiga fase. Fase pertama 1960 dan 1970. Fase kedua 1970 dan 1980. Dan fase ketiga 1990. Modernisasi lahir sebagai sejarah tiga peristiwa setelah Perang Dunia II, yaitu munculnya Amerika Serikat sebagai kekuatan dominan dunia. Terdapat dua teori yang melatar belakangi lahirnya teori modernisasi, yaitu teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat dalam dua hal. Pertama, teori evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus. Masyarakat berkembang dari masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Kedua, teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektifnya tentang nilai dan tujuan akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. 3. Teori fungsionalisme memandang masyarakat seperti organ tubuh manusia. Pertama, struktur tubuh manusia memiliki bagian yang saling terhubung satu sama lain. Kedua, setiap bagian tubuh manusia memiliki fungsi yang jelas dan khas, demikian pula bentuk kelembagaan dalam masyarakat. Tahapan modernisasi. Wolfgang Maurosto mengidentifikasi bahwa ada 5 tahapan dari modernisasi, yaitu pertama, masyarakat tradisional. Tahapan ini ditandai dengan adanya bertani. Dan kedua, persiapan untuk tinggal landas. Persiapan untuk tinggal landas ini ditandai dengan adanya spesialisasi produksi barang dan perdagangan, dan pada akhirnya mendorong adanya investasi. Dan ketiga, tinggal landas. Tinggal landas ini terjadi peningkatan industrialisasi dan ekonomi beralih dari pertanian ke manufaktur. Dan keempat, menuju kematangan. Pada tahapan ini terjadi diversifikasi ekonomi ke daerah baru dan sedikit ketergantungan pada barang impor. Dan 5. Konsumsi massa. Konsumsi massa, pada tahap ini ekonomi menuju konsumsi massa dan pelayanan di sektor jasa semakin mendominasi. Menurut Rosso, masalah dana investasi dapat diselesaikan dengan beberapa cara, yaitu pertama, pembinaan sumber dana secara radikal atau melalui berbagai kebijakan pajak. Dan kedua, investasi yang berasal dari lembaga-lembaga keuangan. Dan ketiga, perdagangan internasional dan investasi langsung modal asing. Terdapat dua asumsi dalam teori modernisasi. Pertama, teori modernisasi berasal dari konsep-konsep metafora yang diturunkan dari teori evolusi. Modernisasi merupakan proses bertahap. Proses homogenisasi terbentuk sebagai proses eropanisasi atau amerikanisasi. Proses yang tidak bergerak mundur, perubahan progresif dan memerlukan waktu panjang. Dan kedua, teori modernisasi berasal dari pola pikir fungsionalisme yang merupakan proses sistematik, proses transformasi, proses yang terus-menerus. Teori modernisasi menurunkan berbagai implikasi kebijakan pembangunan. Pertama, teori modernisasi secara implisit memberikan pembenaran hubungan kekuatan yang bertolak belakang antara masyarakat tradisional dan modern. Dan kedua, modernisasi menilai ideologi komunisme sebagai ancaman pembangunan negara dunia ketiga. Dan ketiga, teori modernisasi mampu memberikan legitimasi tentang perlunya bantuan asing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.